Duh, ternyata di ojol ada anggota dewan, calon anggota dewan gitu ya. Jadi calon anggota dewan, tapi profesinya ojol. Ojol, kita mengajak mereka untuk memperbaiki diri lah gitu kan. Karena setelah kita melihat teman-teman di luar sana itu, mohon maaf, pergaulannya yang luar biasa gitu kan, tanpa batas. Itu luar biasa, mereka rasakan, oh ini luar biasa ya, ada komunitas yang baru bergabung tapi kok langsung dikasih gitu, langsung dapat pemantik, luar biasa katanya. Nggak ada di luaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel PKS Mustika Jaya Kota Bekasi dalam program Bro and Sis. Kali ini kita ada tamu dari Speed. Nah, untuk seseru apa obrolan kita, tetap pantengin channel kita. Di sebelah saya ini sudah ada Bang Kiki sama Bang Yasin. Ini dari Speed. Terus terang saya sendiri kenal dengan Speed itu waktu ada acara apa waktu itu? Pelatihan servis motor mandiri. Di mana di situ ada pelatihan untuk bisa perbaikan perawatan motor secara mandiri dan pesertanya ternyata teman-teman ojol. Betul. Nah, waktu itu saya ketemu Bang Kiki yang pertama kali ya. Iya, ya? betul. Saya itu ketemu pertama kali dan saya tahu Speed waktu itu ya dari acara itu. Nah, waktu itu ternyata Speed itu sebuah organisasi yang membawahi teman-teman di pengemudi ojol. Nah, sebelum kita jelasin nih, pertama kenalan dulu deh. Bang Kiki ini sebagai apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Kiki. Saya kebetulan diamanahi sebagai Ketua Koordinator Daerah Serikat Pengemudi Daring Kota Bekasi. Alhamdulillah. Jadi kurang Speed lebih itu 6 tadi, bulan ya. Singkatan dari apa tadi? Speed itu kepanjangan dari Serikat Pengemudi Daring. Serikat. Ya, daring itu artinya online atau dari dalam jaringan atau online. Lanjut. Seperti itu. Nah, sebelahnya Bang Yasin ya. Ini di Speed juga sebagai apa, Bang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Yasin. Di dalam kepengurusan Speed saya anggota dan diamanahi juga sebagai pembina dari teman-teman Speed gitu. Bentar, pertanyaan saya ini berikutnya, Speed ini awal berdirinya kapan gitu? Nah, siapa yang jawab? Moga silahkan. Alhamdulillah. Latar belakangnya sekalian, Bang. Latar belakangnya ya. Kenapa berdirinya kapan dan itu siapa yang menginisiasi? Jadi Serikat Pengemudi Daring itu atau Speed didirikan pada tanggal 9 Maret 2019 di MD Building. Didirikan pada saat itu oleh di MD Building kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang. Oh begitu. Ya. Dan kebetulan saat deklarasi pertama Speed itu dihadiri oleh Presiden PKS saat itu, yaitu Ustadz Sohibul Iman, Ustadz Matri Agung sebagai Ketua Bitnaker DPP PKS, terus ada Bang Rusdi sebagai Ketua Departemen Jaringan Tenaga Kerja DPP PKS Pusat. Adapun latar belakang berdirinya Speed waktu itu adalah sebagai sebuah bentuk atau wadah bagi teman-teman ojol untuk menyuarakan aspirasi. Karena terus terang ketika 2019 itu kezaliman dari aplikator itu luar biasa.
kita rasakan ya. Contohnya Sampai akhirnya teman-teman dari ketua bidang jaringan tenaga kerja dari DPP mengajak teman-teman dari ojol untuk melakukan sebuah gerakan, yaitu pada akhirnya terciptalah Serikat Pengemudi Daring Indonesia, gitu. Seperti itu. Nah, tadi sekilas sebelum kita mulai podcast, sebenarnya saya sedikit ngobrol sama Bang Yasin ya. Ada latar belakang lain yang dari sejarah berdirinya Speed ya. Kalau nggak salah ada caleg yang dari teman-teman ojol, bener ya? Silakan mungkin bisa jelasin Bang Yasin. Ya, jadi berdirinya Speed itu diawali Ustadz Soebul Iman itu melihat anggota caleg ya, calon anggota legislatif 2019 itu, yaitu yang namanya Bang Andi Wijaya, itu tinggal di Tangerang. Nah, terus setelah Ustadz Soebul Iman melihat begitu, terus kemudian, ternyata di ojol ada anggota dewan, calon anggota dewan gitu ya. Jadi calon anggota dewan, tapi profesinya ojol. Ojol. Luar biasa ya. Ojol. Dan jadi? Ya alhamdulillah enggak. Oh, alhamdulillah enggak. Karena tapi itu sudah memang sebuah prestasi. Iya. Nah, dari situ akhirnya melihat bahwa teman-teman ojol perlu dibuatkan wadah gitu ya, organisasi. Betul. Dan sekarang sudah gimana status, kan ini berdiri baru 2019. 2019 itu berarti 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu. Berarti secara syarat-syarat sebagai organisasi semua sudah terpenuhi? Alhamdulillah sudah terpenuhi, bahkan kita sudah terdaftar di Disnaker Jakarta. Jadi ya artinya kalau kita mengadakan sesuatu itu udah kuat di bidang hukumnya. Sebenarnya apa yang ingin dinaungi dari organisasi Speed ini terhadap para ojol? Kan memang ingin mengajak para teman-teman driver pengemudi online untuk gabung ke sini. Nah, manfaatnya apa gitu dengan gabung ke Speed misalnya? Terserah nih si Bang Yasin apa Bang Vicky. Bang Yasin aja silakan. Jadi untuk kita mengajak teman-teman ojol di luar sana atau terutama di Bekasi, itu pertama adalah kita pastinya akan memberikan manfaatan gitu kan. Yang pertama adalah kita mengajak mereka untuk bersama gitu kan. Yang kedua adalah ketika kita mengajak mereka untuk memperbaiki diri lah gitu kan. Karena setelah kita melihat teman-teman di luar sana itu, mohon maaf, pergaulannya yang luar biasa gitu kan, tanpa batas Pak, katakan itu, dari bahasa, tingkah laku, itu luar biasa lah. Itu nggak laki nggak perempuan sama aja gitu. Terus kemudian mencoba kita bikin bergabung Speed itu untuk bagaimana cara berbicaranya lebih sopan, cara perilakunya lebih sopan juga gitu. Jadi ya intinya di Speed ini adalah untuk memperbaiki cara hidupnya, terutama bahasa dan perilaku. Artinya di Speed ini adalah bagian dari dakwah. Gitu. Oke. Berarti teman-teman yang memang gabung ke Speed akan ada saya sebut pelatihan atau pendidikan untuk ke arah situ. Bentuknya kayak apa itu, Pak? Bentuknya sebelum kita bergabung dengan Disnaker ya di DPD, itu kita mencoba untuk mendekati mereka, untuk tiap pekan itu kopdar. Kopdar itu ya kita bahasanya kopdar asik lah gitu kan, sambil ngopi gitu kan, kopi darat lah gitu, ya sambil ya makan-makan ringan lah gitu. Terus kemudian ada sentuhan-sentuhan di dalamnya gitu. Jadi alhamdulillah itu sudah berjalan setiap pekan sekali Kopdarnya itu. di mana biasanya Bang
tempat ngopi gitu juga? Kita awalnya di sekretariat di Sekretariatnya Speed. Speed, Oke. ya, sekretariat itu di Perumnas 3, gitu. Kebetulan ya ditunjuk di rumah Rumah saya sekarang jadi di sekretariat ya, untuk Korda ya untuk Bekasi. Porda, ya untuk sekretariatnya di rumahnya, gitu. Ya terus setelah itu kita coba mendekati lebih dalam ketika ada mereka komitmen dalam kopdar itu, ya, kopdar asik itu, kita ya ada sedikit santunan. Ya kita mereka awalnya kita kasih pemantiknya lah gitu kan. Kita awal kasih sembako, terus kemudian alhamdulillah sekarang merambah ke BPJS TK. Jadi gratis buat teman-teman yang komitmen dalam kopdar asik, gitu. Oh gitu. Jadi manfaatnya akan dapat BPJS untuk yang anggota gabung tadi. Iya. Oke, ya harusnya pertama manfaat kesejahteraan. Betul. Yang kedua tadi kalau dari ada pembinaan, ada yang ketemu pekanan tadi, Betul. berarti itu kesejahteraan batin lah ya. Batin. Nah itu mungkin orang lebih tenang, mungkin begitu ya. Ketika Betul. menghadapi masalah hidup, saya sih pikir sih semua orang punya masalah hidup ya. Ya. Baik orang kaya, orang miskin, orang berada, bahkan yang punya banyak harta pun mungkin juga punya punya masalah gitu ya. Betul. Tapi ya setiap level punya kadarnya masing-masing lah ya. Betul. Nah mungkin Bang Kiki nih yang boleh saya tanya. Oke, lanjut ke Bang Kiki ya. Siap. Nah, Bang Kiki kan posisinya jadi ketua Korda Bekasi ya. Iya, Nah, betul. tadi kan Bang Yasin udah sebutin tentang manfaat-manfaat gitu. Kalau dari pengamatan Bang Kiki sendiri gitu, ada nggak anggota yang mungkin menemukan langsung curhat ke Bang Kiki gitu tentang manfaat gabung ke Speed gitu? Ya, untuk sebenarnya banyak ya. Ada beberapa teman gitu yang baru bergabung dengan Speed. Mereka merasakan kenyamanan yang luar biasa gitu. Karena ketika mereka di komunitas yang lain, mereka tidak merasakan adanya semangat kebersamaan, semangat kekeluargaan. Beda dengan di Speed. Sampai-sampai mereka bilang, dulu gue nggak kayak gini nih gitu. Kasarnya ya kita masing-masing, kita walaupun komunitas tapi kita masing-masing. Tapi setelah gue gabung di Speed kok auranya beda gitu. Ini dari aspek apa nih? Ya, Batin, pertemanan yang berbeda, ya budaya yang berbeda. mungkin dari solidaritas kita kelihatan beda, dari perhatian kita juga beda, terus dari mungkin ya pemantik yang diberikan oleh pembina kepada anggota baru itu luar biasa. Mereka rasakan, oh ini luar biasa ya, ada komunitas yang baru bergabung tapi kok langsung dikasih gitu, langsung dapat pemantik, luar biasa katanya. Nggak ada di luar rencana gitu. Dikasih apa itu? Sampai terkesan begitu? Iya, karena Enggak, maksudnya tadi dikasih apa gitu? Realnya apa? Dikasih realnya, apa? ya alhamdulillah kadang-kadang ya berupa sembako, gitu, berupa beras ataupun sebagainya, gitu. Itu luar biasa. Gitu. Sampai mereka, gue nggak dapet nih bang luaran sana, baru ngerasakan di sini di Speed. Pokoknya keren gitu, luar biasa. Jadi lebih ke membangun ini ya, rasa kekeluargaan atau Ya, seperti itu ya? keluargaan juga. Kedua, mereka merasakan apa ya? Kalau mungkin kalau di luaran sana ya, kita ngobrol mungkin datar-datar aja gitu, kayak berapa rupiah, berapa trip. Tapi kalau di Speed sendiri, Yang kita diobrolin? ngobrolan itu dari yang bahas sampai dunia, sampai akhirat kita bahas. Jadi nggak datar-datar aja gitu. Makanya mereka senangnya di situ.
obrolan di pangkalan. Nah, apa istilahnya kalau tempat ngumpul buat Itu di teman-teman? BC. BC. Apa? Base BC. camp. BC. BC singkatan dari base camp. Base camp. Oh gitu. Berarti kalau ngobrol di BC tidak cuma narik kemana, dapat berapa, itu tapi ada muatan-muatan rohani gitu ya. Iya. Kalau di speed ya, kita ada kadang kalau lagi mereka lagi down banget. Di WA itu kadang-kadang mereka ada satu orang yang nyemangatin kita gitu. Cuman kalau di luar sana kita nggak akan dapatkan seperti itu gitu. Jadi kalau udah drop ya udah drop aja gitu. Jadi kalau lagi sepi ya sepi aja gitu. Ya obrolannya sedatar-datar aja. Beda dengan halnya dengan di komunitas speed gitu. Obrolan itu beragam sampai mereka merasakan gitu. Gue di grup yang lama, gue ngobrol ya gini-gini aja, ketawa-tawa, bercanda, bahas masalah orderan lu berapa hari ini gini-gini. Tapi di speed nggak ada yang bahas masalah orderan. Heran gitu kata dia. Oh gitu. Kok nggak ada gitu. Padahal kita ojol tapi nggak ada yang bahas-bahas. Gue hari ini dapat segini. Terus Gua apa? hari ini Yang dibahas apa bang? Kenapa? Contoh tema yang beda tadi itu apa tuh? Ya kalau di speed sendiri kan kita selalu ngirim buat broadcast istilahnya yang kayak kita kopdar ada materi-materi yang memang kita ambil dari potongan-potongan ayat, kita kirim ke WA group. Terus ada broadcast dari teman-teman kopdar istilahnya yang potongan hadis-hadis kita kirim gitu. Itu yang membedakan tuh di situ dengan kita dengan komunitas lain. Seperti itu. Ya tentunya beda ya antara kalau motivasi yang ada apa? Kalau ayat sama hadis Nabi itu pasti kan ada nur ilahi dan nur dari Rasulullah yang pasti sentuhannya beda lah. Nah gitu. Nah waktu kesini itu dulu ada juga ibu-ibu tuh. Betul. Nah itu ibu-ibu itu anggota juga atau malah pengurus tuh yang ibu-ibu itu nanti kita liatin fotonya tuh waktu acara ada ibu-ibunya. Nah, gimana tuh? Ya, alhamdulillah yang ibu-ibu yang waktu itu hadir di PSMM ya. Itu adalah masih pengurus speed Korda Kota Bekasi. Dan alhamdulillahnya ibu-ibu yang hadir kemarin sudah terbina dalam kopdar yang dibina oleh Umi Juli sebagai pembinanya. Oh gitu. Iya, seperti itu. Mereka memang dari awal sebelumnya udah lama jadi ojol juga atau apa ya? Saya sebenarnya setelah ini saya pengen ada ketemu dari anggotanya. Nah kita ngobrol di seputar gimana sih awalnya saya akhirnya bergabung dengan ojol, terus akhirnya setelah ojol masuk ke speed, nah gitu. Tapi nanti kalau bisa Bang Kiki ditemani yang lain gitu loh. Ya. Siap. Nah mungkin yang lebih unik nanti pengalaman yang seru-seru gitulah. Saya baca di websitenya. Ya, nah di situ kan sebenarnya saya baca tuh ada cerita-cerita pengalaman teman-teman lagi keseharian sebagai ojol tuh gimana, ketemu pengalaman gimana. Nantilah habis ini ya kita bahas. Kalau bisa nanti kita ngundang lagi yang membernya. Ini kebetulan kan pengurus ya? Ya, pengurus, ketua, pembina, benar ya? Nah, Bang Yasin pembina. Nah, kedepannya apa nih target dari Speed sendiri? Mungkin untuk khususnya Korda Bekasi atau boleh diceritakan yang nasionalnya gimana sih Korda Bekasi ini di apa istilahnya ya? Hubungan dengan struktur nasionalnya gimana? Silakan Bang Kiki apa Bang Yasin yang jawab. Terima kasih. Kalau hubungan nasional, alhamdulillah sih baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang justru malah. Maksud saya gini, terkait koordinasinya misalnya. Koordinasi baik-baik. Alhamdulillah nggak ada kendala.
Ada kendala. Justru selama ini mereka terus menyokong kegiatan-kegiatan yang ada di Korda masing-masing, terutama termasuk di Speed Kota Bekasi. Nah, itu mereka menyokong dan mengapresiasi. Ada ketemuan, maksudnya pertemuan antara Korda gitu misalnya. Dengan Kemarin saya dengar ada apa Munas. namanya tanggal Munas. 2 Munas ya. Nah, maksud saya ini antara Munas kan berarti level nasional. Iya. Nah itu gimana itu ceritanya? Munas tuh ngapain? Terus gimana sih? Bagaimana Munas itu mengkoordinir apa istilahnya? Korda-kordanya begitu? Iya. Terus Munas kemarin tuh menghasilkan apa begitu? Diceritain. Jadi alhamdulillah Munas yang kedua sudah selesai menghasilkan pimpinan baru di Speed tingkat nasional. Tingkat Karena nasional. sudah per 3 tahun itu Masa memang bakti 3 tahun. masa bakti 3 tahun. Iya. 3 tahun ini sudah diganti dengan yang baru. Alhamdulillah sekarang ini Ustadz Budiman, ketua dia Bitnaker Kota Depok PKS. Kota Bogor. Kabupaten Bogor. Kota Bogor. Jadi beliau yang sekarang mengetuai kita. Alhamdulillah beliau di tingkat kepengurusan PKS itu di strukturnya Bitnaker. Dan memang beliau termasuknya juga kegiatannya juga ojol juga gitu. Ya ada kalanya beliau senggang, tapi ngambil di gosennya aja. Jadi beliau ikut di ojol juga, makanya sekarang Yang ketua nasional nih. ketua nasionalnya gitu. Jadi emang terus kemudian untuk hubungannya ini karena baru Munas ya, terus kemudian diserukan nanti Musfil dan Musda nanti bulan Maret atau bulan Februari itu Musfil, jadi musyawarah wilayah tingkat provinsi. Nanti setelah itu tingkat daerah gitu. Oke, Jadi memang kota kabupaten ya. Ya, kota dan kabupaten. Jadi kalau hubungan selama ini alhamdulillah karena selama ini adalah mereka terus menyokong gitu kegiatan-kegiatan apa yang ada di daerah dan di wilayah masing-masing. Oke. Nah, tadi yang apa? Target kedepannya atau harapan-harapannya apa dari apa kemarin? Dari Munas yang baru itu kira-kira apa yang mau dicapai kira-kira Bang? Yang penting-penting adalah kita ingin teman-teman ojol itu memberikan terlindungin kesejahteraannya, terutama itu. Terus kemudian memberikan membantulah mudah-mudahan nanti di kerjasama dengan PKS ini, gitu kan, bisa lebih kesejahteraan Speed itu, teman-teman Speed itu terbukti, ini loh, gitu. Nah, kalau poin kesejahteraan kan mungkin umum ya, bentuknya apa mungkin yang mau Bentuknya secara pribadi ya masing-masing mungkin merasakan lah gitu kan, yang kekurangan mereka apa gitu. Ya paling kita ambil umumnya aja, namanya kesejahteraan itu kan kita bisa merasakan hidupnya dia nyaman gitu kan, dalam bentuk ya ekonomi tercukupi. Ya. Kalau saya lihat gini, sebenarnya teman-teman ojol itu lebih mirip separuh pengusaha ya separuh karyawan ya, mungkin ya, mirip nggak seperti itu? Ada seperti itu. Karena dia karyawan karena penghasilannya ada yang ngatur, bener ya? Terikat oleh sistem. Sebagai pengusaha karena dia lebih mandiri. Itu kalau dari cara pandang saya. Nah mungkin dari dua hal itu ada hal yang dia tidak dapat mungkin seperti apakah dia contohnya gini, kalau orang jadi karyawan itu kan untuk mengajukan
KPR misalnya. pinjam. Nah, kayak gitu kan boleh ya dengan data sebagai karyawan di sebuah perusahaan, punya gaji gitu. Nah, apakah mungkin akan diarahkan ke kesejahteraan yang seperti itu Ya. di Speed? Selama ini kan aplikator tidak pernah mendeklarasikan bahwa teman-teman pekerja itu sebagai karyawan, tapi sebagai Tidak. mitra. Nah, mitra. Nah, Nah, iya. jadi kayaknya mereka tidak memikirkan tentang masalah itu. Yang kita tuntut adalah pemerintah. Jadi pemerintah ini, karena kalau aplikator hanya sekedar memberikan ruang kerja lah gitu kan, ruang kerja. Oh ini loh kerja, silakan Anda ikutin. Tetapi keterbatasan mereka ada, tidak bisa menaungi secara keseluruhan kesejahteraan yang ada di teman-teman. Nah, artinya Speed ini hadir untuk memberikan tuntutan tidak ke aplikatornya tapi ke pemerintah. Gitu. Karena bagaimanapun kita sebagai warga gitu kan, itu adalah satu haknya pemerintah untuk memberikan kesejahteraan ke setiap warga. Ya, saya sepakat sih karena memang Speed sendiri lahir dari PKS, bener ya? Nah, PKS sendiri kan partai politik. Nah, partai politik kan berarti punya wakil rakyat yang duduk di legislatif. Nah, legislatif nanti bisa membuat aturan yang masuk untuk dijalankan oleh pemerintah ya. Nah, masuk. Di antaranya itu. Masuk Pak Eko. Kita di antaranya untuk menekan teman-teman kita yang ada di anggota dewan untuk memberikan jalan. Ini teman-teman di jalanan ini yang biasa tiap hari merayap di aspal, ini kesehatannya kurang. Gitu. Bagaimana caranya mereka berpikir, gitu, bertindak, kemudian bekerja, gitu. Nah, terus kemudian juga selain dari itu juga teman termasuk tadi ke Kornas itu juga alhamdulillah tahun ini CAD juga. Oh gitu. Calon anggota dewan. Ya, termasuk juga dari teman-teman kita dari Korda Sukabumi, juga CAD juga. Calon anggota dewan. Baik. Entah nama beliau sudah ada di DPP. Jadi insya Allah nanti Speed ini ya sudah punya, kalau memang Allah izinkan mereka duduk di atas gitu kan, sebagai anggota legislatif itu adalah keterikatan dan perjuangannya insya Allah lebih ada. Gitu. Baik. Nah ini kita sepertinya juga perlu dukungan teman-teman yang belum bergabung di Speed ya. Mungkin arah perjuangannya jelas. Bukan ke arah nuntut dari apa istilahnya tadi aplikator. Aplikator tuh sebenarnya perusahaan penyedia aplikasinya, tapi akan berjuangkan ke arah ke pemerintah untuk menuju kesejahteraan yang lebih baik dari teman-teman ojol, gitu Pak ya? Ya kira lebih gitu. Karena kalau kita nuntut ke aplikator itu ya cuman ada satu PM atau masih ada di situ pemutusan mitra. Oh gitu. Ya. Iya kalau karyawan PHK. Kalau mitra di ojol tuh PM, pemutusan mitra. Oh begitu. Jadi kalau udah pemutusan mitra, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Narik udah nggak bisa, segala macam udah nggak bisa. Di situlah peran dari anggota legislatif itu untuk membantu kami ketika sudah posisi di PM ini gimana ceritanya kita bisa aktif lagi seperti itu. Iya. Untuk aplikator ini bisa memberikan ruang lagi gitu. Gitu. Kalau dari Speed tadi singkatannya aja adalah Serikat Pengemudi Daring. Saya baca di sini nih. Serikat Pengemudi Daring. Ternyata kaosnya. Oh iya. Nah, Serikat Pengemudi Daring. Artinya ya kalau bisa sebanyak mungkin para teman-teman ojol yang mau bergabung
Nah, ikut memperjuangkan kesejahteraan dengan membuat legislasi terkait ojol dari pemerintah bisa terwujud gitu Bang ya. Betul. Baik. Mungkin udah cukup panjang kita ngobrol. Terima kasih Bang Kiki, Bang Yasin. Semoga perjuangan teman-teman Speed dalam wadah Serikat Pengemudi Daring bisa terwujud untuk kesejahteraan teman-teman ojol. Sekaligus sebenarnya ingin meningkatkan kesejahteraan batiniahnya ya, Iya. dengan Kopdar Pekanan. Pekanan. Iya, oke. Baik, teman-teman Bro and Sis, demikian tadi ngobrol kita dengan Bang Yasin, dengan Bang Kiki. Mudah-mudahan jadi inspirasi karena tema kali ini terkait teman-teman ojol. Mungkin saya sarankan ya teman-teman ojol bisa bergabung dengan Speed. Nah, kalau mau gabung gimana caranya Bang? Gampang. Konteksnya apa Bang? Nanti kita nomornya taruh aja di ini ya, ditampilkan di layar ya. Atau ada pesan-pesan dari Bang Kiki? Ya, untuk teman-teman yang mau bergabung di Serikat Pengemudi Daring bisa masuk ke wadah koordinasi kami, WhatsApp grup kami yaitu Speed Korda Kota Bekasi. Gitu. Nanti kita cantumkan ya. Betul. Oke. Baik, terima. Ada syaratnya nggak? Kita nggak ada syarat-syarat tertentu. Kita hanya nomor handphone saja. Sama area Terus kali ya. sama profesi mungkin. Mungkin video ini banyak dilihat orang bukan cuma dari sekitar Bekasi. Betul. Nah, nanti mungkin ada koordinasinya kemana? Jadi karena Speed itu ada 13 korda yang sudah terbentuk. Jadi nanti silakan buat teman-teman ojol yang memang domisilinya umpamanya dia tinggal di Depok bisa menghubungi Speed Korda Depok. Yang tinggal di Sukabumi silakan bisa menghubungi Speed Korda Sukabumi. Jadi setiap korda itu mempunyai koordinatornya masing-masing. Nah kebetulan saya sebagai ketua Korda Kota Bekasi. Tadi udah terbentuk berapa korda? Kita ada 13 kurang 13. lebih. Iya. Oke. 13 korda. Jadi kalau di Jakarta itu ada 5 korda. Barat, Timur, Selatan, Utara, Pusat, Jabodetabek. Itu meliputi kalau Jabar tuh dia Jawa Barat ya. Kita kebetulan karena Bekasi masuk ke Jawa Barat. Jadi masuknya ke Korwil Jawa Barat. Jadi kita total sudah ada 5 korwil kalau di Speed nasional itu. Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Jakarta, Banten. Jawa Tengah belum? Jawa Tengah sepertinya belum kalau Jawa Tengah. Baik. Ya. Semoga segera ada ya. Insya Allah. Oke. Terima kasih Bang Kiki, Bang Yasin. Tadi udah cukup jelas. Teman-teman yang mau bergabung nanti lihat aja di deskripsi bagaimana cara bergabung. Mungkin itu aja kita tutup podcast kita pada sekarang pagi nih ya, pada pagi hari ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Oke.